Kita tidak boleh menggunakan dana gereja. Tidak boleh, karena itu haram. Ya. Karena itu bukan bagian dari gereja. Jadi justru kita cinta kebenaran, bukan mau so aksi mau apa kepentingan kami nggak ada dari dulu. Kan kayak kita kan anggotanya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan menjerit, ya, lalu kita diam aja. Kita sekolah sahabat hebat. Tembok Jericho menangislah nabi Tuhan. Benar kan? Coba kita melihat organisasi kita seperti begini, menangislah. Seperti kita, iya. Ada banyak permasalahan udah menumpuk juga ya, bukan cuma Iya, masalah betul. yang ini ya. Ini masalah kasus pendeta-pendeta. Iya. Ya notabene gembala kita. Masa kita diam saja? Bukan mau cari-cari perhatian, mau cari muka. Enggak ada sama sekali. Iya kan? Iya. Apa hidup? Cuma satu tujuan kita ke sorga. Tapi dengan cara yang benar. Begitu. Jadi bukan hal-hal mengampuni. Kita sudah mengampuni. Tetapi kan orang bisa lihat dari perbuatan buah-buahnya. Kan begitu. Berubah caranya. Saya mengerti banyak pendeta-pendeta karena jaga marwahnya, Ya. jaga kependetaannya. Itu nggak salah, ada etika kondaknya, nggak salah, gitu. Tapi harus lihat lah. Ya, tapi gimana nih kan pendeta-pendeta juga mungkin melihat ada yang sesuatu yang salah juga, tapi mereka juga yang nggak enak lah untuk melakukan menyatakan pendapatnya juga, gitu kan? Itu gimana ya jadinya? Iya, kita hargai karena biar bagaimanapun pendeta itu kan karyawan. Ada pimpinnya, ada manajemennya, ada aturan etika kondaknya. Setiap perusahaan ada. Apapun situasi dan kondisinya harus memihak kepada perusahaan tersebut. Nah, itu biasa. Tetapi sekarang kan kita bicara hal rohani. Iya, Sekarang kacamata rohani kita, kacamata hati kita bagaimana? Ya kan? Seorang gembala bercerita kepada kita, bicara kepada kita. Kok ada ketidakberesan? Harusnya kan diselesaikan dengan baik. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ya pasti ada lah. Ya, jangan apa-apa sebentar-bentar dibilang pemberontak. Kita bicara yang baik, pemberontak apa-apa. Ya, nggak bisa begitu caranya. Kalau pemberontak, di mana pemberontaknya? Masalahnya apa? Kan begitu. Dipanggil lah. Kan kita kan umatnya. Ya kan? Kita hak dan tanggung jawab kita sudah kita lakukan. Bukan tidak kita lakukan. Masa kita mau jelekin agama sendiri, gereja sendiri? Nggak mungkin lah. Ada penyebabnya. Oke, masyarakat, terima kasih Pak Guru Singa. Pak Wenas ini teman saya dulu, Pak Wenas. Jadi kalau Kan besar. Terima kasih bro. tadi, halo, bawa spanduk. Mana dia? Di luar dilihat orang semua ini dia enggak. Ya, tahu lah saya. Ngerti nggak dia gitu ya? Pertama, terima kasih pimpinan kami sudah menerima kami di sini yang tadinya kami sudah siap
di depan sana, terik matahari, dan sudah siap ini pasukan ini ya. Tapi kami tentu hargai permintaan pimpinan masuk ke sini. Memang lebih bagus karena ini internal. Jadi tuntutan kami, Pak pimpinan kami, ini sudah lama sebenarnya, bukan ujuk-ujuk kami datang demo, ya. Sudah lama kita adakan sosialisasi pendekatan kepada pimpinan. Sudah 2 kali kami surati, sudah 2 kali kami pertemuan dengan Zoom, tapi kelihatannya tidak ada hasil, tidak ada hasil yang sesuai. Malah ngotot untuk mempertahankan perpanjangan masa jabatan sampai tahun depan. Katanya sudah sepakat antara Uni dan Conference bahwa itu sudah keputusan final. Nah, menurut kami tidak sesuai karena anggaran rumah tangga menyebutkan pemilihan akan diadakan atau harus diadakan sekali dalam 5 tahun. Dalam anggaran rumah tangga itu tidak ada klausal menyebut bisa memperpanjang dengan alasan sesuatu. Tidak, hanya masa kepemimpinan mereka itu berada atau sekali dalam 5 tahun. Kemudian anggaran rumah tangga Conference DKI Jakarta dan sekitarnya jelas mengatakan bahwa pemimpin officers maupun excom dipilih sekali dalam 5 tahun. Konferensi namanya, atau di tempat lain kalau parpol munas. Nah, ini sekarang mereka berpanjang diri mereka sendiri, ya. Dan maka para anggota ini perwakilan dari anggota, Pak. Jadi ini tim inti gerakan peduli Conference Advent DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini tim inti. Jadi sudah banyak yang tidak setuju atas keputusan mereka, tapi mereka bertahan. Akhirnya timbullah ini demo jilid 1. Ini demo jilid 1 ya. Ini akan terus lagi nanti jilid 2, jilid 3, jilid 4 akan terus demo. Setuju? Ya, jadi yang penting ini tulisannya, bukan kualitasnya. Ya, tulisannya. Dan itu di atas dada, bukan di belakang. Ada artinya itu. Nah, itu pertama. Kami sangat cinta GMHK di Indonesia. Nanti saya mohon, saya dengar akan pergi ke Dimas Kristen. Biarlah cukup perwakilan beberapa saja untuk datang. Tetapi saya mohon saudara, tidak perlulah menggunakan atribut-atribut ini karena ini masih kepentingan kita, masih konsumsi kita di dalam gereja. Ya. Jadi atribut ini biarlah disimpan saja penambahan, ya. Ini disimpan saja. Ya. Kalau boleh supaya kami ingat, ya ditinggalkanlah di sini. Nanti di Dimas Kristen oleh Pak Bapak, Pak Masa, Pak Kabaran, dan beberapa dari kita boleh masuk dan berbicara kepada wakil pemerintah. Ya. Nah, kita juga mengajarkan bahwa pemerintah itu wakil Allah. Ya. Jadi tidak salah kalau kalian pergi ke sana, Bapak-bapak yang pergi ke sana, tetapi kalau katakanlah ini karena kita. Gereja kita tidak usah ini dilihat atau dibaca oleh banyak orang karena kita sendiri semua yang malu saja. Ya. Jadi itu saja menurut saya para pembawa, ya. Tinggalkan saja ini atribut-atribut ini, spanduk-spanduk ini, dan pergilah ke sana dengan menyampaikan aspirasi. Saya percaya nanti di Mas Kristen juga akan memanggil kami. Ya, Pak Guru, nanti supaya kami bisa jelaskan. Ya. Kita taati saja aturan gereja, aturan pemerintah, dan kita senang untuk melakukan semuanya seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami yang menyediakan makanan yang sederhana, Pak Ramoban, terima kasih. Dan saya akan melanjutkan rapat saya. Terima kasih. Dan Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa kalau pun ke sana, kalau
mulai yang ketiga atau keempat sudah pulanglah ke rumah masing-masing, karena kita akan bergereja, ya, kita akan memutuskan bersama. Ya. Nanti kita tahu proses masing-masing ini sudah direkam, sudah diberikan, nanti kita bicara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Sugistorus, pimpinan UNI Indonesia Pasar Barat. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya dengan Bisman Nababan. Saya korlapnya dan juga penanggung jawabnya dan juga sebagai motor dari kegiatan ini. Kan yang kita perjuangkan adalah masalah yang ada di conference DKI, seperti mereka memperpanjang diri sendiri. Mestinya yang mereka dipilih konstituensi tapi memperpanjang sendiri, ya. Kemudian aliran dana ke luar negeri keluar untuk dana pensiun dan dana asuransi, mestinya itu harus dikelola di dalam negeri, ya. Kemudian banyak masalah-masalah yang terjadi di conference, tapi mereka biarkan seperti misalnya adanya dugaan affair dan perzinahan beberapa pendeta, itu mereka tidak proses. Jadi yang kita inginkan adalah agar organisasi ini berjalan sesuai dengan namanya dan sesuai dengan aturan. Organisasi ini adalah organisasi rohani, maka kebijakan dan pelaksanaan sehari-hari dari pimpinan organisasi ini mestinya bersifat rohani, bukan bersifat otoriter, bukan bersifat duniawi, ya. Itu yang kita inginkan. Jadi dalam sehari-hari mestinya mereka berorientasi rohani. Nah, kalau mereka berorientasi rohani, maka rakyatnya juga akan semakin baik, semakin rohani, semakin bertumbuh kerohaniannya. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya, mereka berusaha mempertahankan kekuasaannya karena mungkin banyak duit di sana yang mereka bisa atur sendiri. Ini masalahnya. Dan anggaran rumah tangga kita jelas mengatakan bahwa pemimpin konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya itu dipilih melalui konferensi sekali dalam 5 tahun, ya, dan mereka bisa dipilih 2 kali berturut-turut, ya. Jadi tidak ada di anggaran rumah tangga yang mengatakan bahwa mereka bisa memperpanjang diri sendiri, ya. Dan yang paling menyedihkan bahwa raport dari pimpinan konferensi sekarang ini boleh dikatakan merah. Kalau raportnya hijau, kita nggak bakal repot. Bahkan mereka, mungkin kita kan setuju saja mereka berpanjang sampai 10 tahun lagi. Tapi karena merah, ya kita jadi nggak enak karena nanti masa depan anak-anak kita akan menjadi tidak percaya lagi sama organisasi ini. Nah, jadi ada istilah mengatakan kalau ada yang busuk, suatu saat bau busuknya itu akan terasa, tidak bakal bisa ditutup-tutupi selamanya. Jadi biarlah kita buka ini sekarang dan biarlah sedikit orang tahu bahwa ada kesalahan di dalam organisasi ini, biar kedepannya semakin baik. Jadi tujuan kedepannya yang kita raih, bukan tujuan ke belakang ini. Tapi Pak Bisman, maaf nih. Banyak juga dari anggota kita mengatakan bahwa janganlah kita membuka hal-hal seperti ini membuat malu kita. Menurut Pak Bisman gimana? Apakah ini membuat malu kita? Apa bagaimana? Sangat setuju. Semestinya sebisa mungkin jangan diketahui publik kebobrokan yang terjadi di organisasi kita. Dan ini sudah kami warning pimpinan conference maupun pimpinan UIKB. Kami sudah surati mereka 2 kali. Kami sudah undang mereka berdialog 2 kali, tapi tidak ada hasil. Bahkan mereka ini menantang untuk menghadapi kami di pengadilan. Jadi itulah yang membuat keputusan demo ini terlaksana. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk kami datang demo. Dan jangan dianggap tinggal sampai di sini. Kami juga nanti akan berlanjut ke pengadilan. Biar di pengadilan nanti terbuka lebih jelas kebohongan itu di mana, kejelekan itu di mana. Apakah betul dia tidak berbohong? Nanti pengadilan membuktikan. Apa mau diteliti nanti aliran keuangan segala macam. Nah, biar terbuka. Artinya bisa aja ini terbuka sekarang,
supaya nanti juga para pemimpin berikutnya lebih hati-hati, sehingga makin bagus perbaikan organisasi ke depan. Memang pimpinan kita selalu mengajarkan kepada umatnya agar umatnya jangan mengkritisi pimpinan, dan selalu diiklankan atau dihotbahkan tidak boleh mengkritisi pendeta, apalagi pendeta itu sudah diurapi. Tapi kalau kita sadar, ada di ayat Matius 5 ayat 8 sampai 11 kalau nggak salah, di situ jelas disebutkan justru kita harus kritisi, bahkan telanjangi kalau ada orang yang kita lihat bersalah. Nah, kalau kita tidak telanjangi, maka kita jangan bersalah, berdosa. Jadi sikap yang salah sebenarnya kalau kita sudah tahu seseorang itu salah, tapi kita tutupi. Karena dengan menutupi, berarti kita tidak concern, tidak peduli dengan masalah itu, sehingga kita merasa bodoh. Sebenarnya itu dosa juga sebenarnya. Ini tidak ada yang membiayai ini, program ini. Dari kita kok ini, dari tim inti kita urunan. Berapa mereka yang mampu memberikan untuk ongkos-ongkos kita gitu, sama biaya spanduk-spanduk itu. Jadi tidak ada yang membiayai ini, jangan dianggap ada yang membiayai. Maka kami datang melaporkan istilahnya kepada Bapak pimpinan atau dirjen Dimas Kristen Protestan agar bisa turun tangan untuk atau menengahi masalah ini sehingga tidak berlarut-larut dan tidak melebar kemana-mana. Ya, terima kasih kepada Pak Sesdijen sudah hadir menemui kami sekalipun kantornya lockdown hari ini. Ya, jadi kami sudah diberitahu kemarin sudah lockdown, mestinya Bapak tidak kerja, tapi karena kehadiran kita Bapak jadi datang. Terima kasih Pak Sesdijen. Sudah itu jadi, kalau Bapak lihat satu persatu, ya inilah kira-kira yang terjadi di kami, yang kami anggap tidak sesuai dengan aturan yang ada, tidak sesuai dengan kerohanian yang ada, seperti misalnya ada perpuluhan atau persembahan yang digunakan untuk poya-poya, semestinya tidak terjadi demikian. Kemudian dana gereja tidak boleh digunakan untuk biaya pengadilan pribadi. Ya, kemudian ini pembohong tidak layak memimpin organisasi rohani, karena kami temui ada pembohongan yang ada di atas materai. Penggunaan dana di konferensi DKI yang kami duga ada penyalahgunaan dana di sana. Kemudian yang penting juga ada aliran dana asuransi ke luar negeri dan dana pensiun yang semestinya dikelola dalam negeri sesuai dengan undang-undang. Tidak boleh kita dari pelaporan dan pengaduan yang terjadi di GMAK, UIKB, dan Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi ada di sini kami serahkan suratnya dan juga beberapa berkas tambahan untuk informasi melengkapi pengaduan ini. Mungkin masih banyak nanti yang perlu Bapak dapatkan dari kami. Untuk itu kami dengan senang hati nanti diundang untuk kita dialog. Terima kasih. Laporan yang disampaikan pada kesempatan ini, dan kami akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kami untuk menyelesaikan persoalan internal yang terjadi di lingkungan gereja Advent hari ke-7 yang ada di Jakarta. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan para pihak keamanan kami menyampaikan terima kasih. Para satpam yang ada di lingkungan Kementerian Agama kami juga menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak dalam
menjaga keamanan dan kondisi ini sehingga kita semua boleh ada dalam kondisi yang aman, kondisi yang tentram, dan kita harus menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Mungkin itu saja, dan kami akan lanjutkan laporan ini kepada Pak Dirjen sebagai pimpinan kami yang akan memerintahkan Pak Direktur Urusan Agama untuk segera menyelesaikan sesuai dengan permintaan Bapak-Bapak. Mungkin itu saja, terima kasih, shalom, selamat siang untuk kita semua.